Kawan-kawan, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami berbagi tutorial cara tune up khusus untuk mobil all new Avanza Dual VVTi. Nanti kami jelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan yang masuk pada pengerjaan tune up ini. Dan sebelumnya kami jelaskan dulu, apa itu tune up? Salah satu servis ringan pada mesin yang meliputi beberapa pekerjaan. Fungsinya agar mengembalikan performa mesin agar tetap dalam keadaan prima dan maksimal, atau bisa dikatakan agar mobil siap pakai. Beberapa pekerjaan pada tune up diantaranya adalah: pertama, cek kondisi busi, lakukan carbon cleaner, servis atau bersihkan throttle body, bersihkan filter bensin jika sudah waktunya, cek kondisi fan belt atau ban kipas, dan terakhir cek semua kondisi minyak dan oli. Namun memang di dalam video sendiri yang kami jelaskan tidak semuanya, kami jelaskan khusus beberapa saja, yaitu cek kondisi busi, bersihkan throttle body, dan carbon cleaner. Dan kita mulai dari yang pertama, cek kondisi busi. Untuk langkah-langkahnya, pertama, lepas semua soket koil terlebih dahulu. Selanjutnya, kendor dan lepaskan baut untuk dudukan koil. Lalu cabut atau lepas semua koil dari lubang busi. Barulah kemudian kendor dan lepaskan juga semua busi dari lubang dudukannya. Dan sedikit informasi, kunci sok untuk melepas busi pada all new Avanza atau Xenia Dual VVTi kali ini berbeda dari generasi yang sebelumnya. Jika yang lama menggunakan kunci sok ukuran 16 mm, kali ini ukuran kunci sok businya adalah 14 mm kecil. Kecil itu sendiri artinya gunakan kunci sok 14 mm ukuran yang lebih kecil dari yang biasanya. Sebab jika kita menggunakan kunci sok yang besar, diameter luarnya biasanya tidak masuk, sehingga kita perlu kunci sok khusus ukuran 14 mm. Jika kawan-kawan mengetahui, ukuran kuncinya sama seperti ukuran kunci sok milik mobil Grand Livina. Nah, setelah semua busi kendor, kemudian cabut atau lepaskan busi dari lubang dudukannya. Bisa kita manfaatkan ujung dari koil atau bisa gunakan selang untuk mencabut semua busi dari lubang dudukannya. Dan iya, spesifikasi businya sendiri adalah jika bawaan pabrik, businya menggunakan Denso Iridium SC16HRU. Dan sedikit kami jelaskan juga trik khusus untuk mengendorkan busi silinder nomor 4. Karena memang tempatnya yang sempit, maka caranya pertama masukkan sok busi dengan sambungan yang paling kecil. Lalu sambungkan sambungan sok yang ukuran sedang. Setelah itu untuk melepas kunci sok, dimulai dari sambungan sok yang sedang. Lalu untuk melepas soknya bisa gunakan tang cucut atau lancip, lalu lepas kunci sok busi tersebut. Untuk langkah yang selanjutnya, melepas throttle body. Dimulai dari yang pertama, lepas dulu rumah filter udara. Lepas juga sensor yang melekat pada rumah filter udara tersebut. Seperti sensor ini, langsung kendorkan dan lepaskan baut ukuran 10 untuk sensor tersebut. Barulah kemudian sensor bisa terlepas. Jangan lupa juga lepaskan klip untuk dudukan kabel. Caranya cukup dengan menekan semua pengunci klip, barulah kemudian klip tersebut bisa terlepas. Selanjutnya, lepas baut yang mengikat dudukan rumah filter udara. Ada dua baut di samping rumah filter udara dengan ukuran kepala baut 10 mm. Lalu lepas dulu tutup bagian atas dari rumah filter udara tersebut. Caranya, lepas terlebih dahulu pengunci yang berada di bagian depan. Tinggal tekan saja pengunci tersebut hingga terlepas. Kemudian kendorkan klem selang yang menyambungkan tutup bagian atas dari rumah filter udara dengan selang udara. Yang selanjutnya di mana selang udara tersebut terhubung langsung dengan throttle body. Setelah klem selang sudah sangat kendor,
tinggal tarik saja secara perlahan tutup bagian atas dari rumah filter udara tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam video. Dan cukup kita letakkan saja tutup bagian atas dari rumah filter udara tersebut di samping. Sebab sensor airflow-nya masih melekat. Kami tidak melepas sensornya, maksud kami agar tidak terlalu banyak sensor yang terlepas. Kemudian langkah berikutnya, lepas rumah filter udara. Namun sebelumnya kendorkan terlebih dahulu klem selang, di mana selang ini yang berhubungan langsung dengan udara luar atau udara bebas. Setelah klem selang sudah sangat kendor, tinggal tarik saja ke atas rumah filter udara tersebut secara perlahan. Tujuan kami melepas rumah filter udara agar kami memiliki cukup ruang yang luas untuk bisa melepas throttle body tersebut. Setelah itu, lepas klem selang yang bagian bawah. Untuk klem selang yang bawah ini berbeda dengan klem selang yang lain. Trik khusus agar klem selang menjadi kendor. Gunakan tang besar di mana tang tersebut bisa menjangkau kedua sisi dari klem tersebut. Lalu capit kedua sisi di bagian ujungnya. Ini dilakukan agar nantinya pengunci bisa masuk pada lubangnya. Dan saat pengunci sudah masuk pada lubangnya, tinggal dorong saja. Lebih mudah menggunakan tangan. Dorong sampai pengunci bisa benar-benar mengunci. Dan setelah itu, barulah tang bisa dilepaskan. Dan klem selang pun menjadi sangat kendor. Selanjutnya tinggal tarik saja selang tersebut secara perlahan dari throttle body. Kemudian, untuk melepas throttle body, lepas terlebih dahulu soket TPS. Barulah kemudian kendorkan dan lepaskan baut yang mengikat throttle body tersebut. Ada 3 baut dengan ukuran kepala baut 10 mm. Dan setelah 3 baut terlepas, tinggal tarik saja ke atas untuk melepaskan throttle body tersebut. Sebelum kita bersihkan throttle body, lakukan terlebih dahulu memasukkan cairan karbon cleaner ke ruang bakar pada mesin. Kenapa ini kami lakukan terlebih dahulu? Sebab nantinya setelah semua cairan karbon cleaner masuk pada ruang bakar, haruslah kita menunggu kira-kira 10 menit. Ini tujuannya agar cairan karbon cleaner bisa menyerap kotoran yang ada pada ruang bakar secara maksimal. Nah, di waktu 10 menit inilah nantinya kita bisa gunakan untuk membersihkan throttle body sampai memasang kembali throttle body tersebut pada dudukannya. Untuk langkah-langkah proses carbon cleaner, pertama masukkan terlebih dahulu cairan carbon cleaner pada alatnya. Alat ini berfungsi memberikan tekanan sehingga ketika cairan carbon cleaner diberikan tekanan, bentuknya akan menjadi busa. Selain itu, tekanan ini akan berfungsi agar cairan carbon cleaner bisa lebih mudah untuk masuk pada ruang bakar. Selanjutnya tinggal semprotkan cairan carbon cleaner pada ruang bakar. Untuk caranya sudah sangat jelas di dalam video tersebut. Yang cukup perlu diperhatikan adalah pembagian cairan carbon cleaner, di mana keempat silinder harus mendapatkan porsi yang sama atau rata. Nah, setelah semua cairan carbon cleaner sudah dimasukkan pada ruang bakar, seperti yang kami katakan sebelumnya, tunggu 10 menit sampai nantinya cairan carbon cleaner disedot kembali. Nah, di waktu 10 menit ini kita bisa gunakan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya, seperti membersihkan throttle body. Dan iya, karena throttle body all new Avanza atau Xenia Dual VVTi ini sudah menggunakan elektrik, hati-hati dalam proses pembersihannya. Salah penanganan akan menyebabkan masalah. Kebanyakan masalah yang timbul akan berhubungan langsung pada RPM. Makanya kami gunakan cairan khusus yang memang untuk membersihkan throttle body. Cairan ini tidak lebih keras dari carbo cleaner, sehingga saat digunakan aman dan tidak akan terjadi masalah. Sesekali gunakan kain lap agar mendapatkan bersih yang maksimal. Oh iya, untuk bagian cara membersihkan throttle body ini kami share pada video lainnya agar proses ini bisa kawan-kawan simak secara jelas.
Setelah throttle body dirasa cukup bersih, selanjutnya pasang kembali throttle body pada dudukannya. Paskan lubang bautnya dan arah pemasangannya, dan pasang serta kencangkan juga ketiga baut yang mengikatnya. Kemudian jangan lupa untuk memasang kembali soket sensor TPS-nya. Tekan soket sensor TPS sampai terdengar bunyi klik, yang artinya soket tersebut sudah benar-benar pas dan mengunci. Kemudian pasang kembali selang pada throttle body. Pertama paskan terlebih dahulu tanda yang ada pada selang dengan tanda pada throttle body. Selanjutnya paskan dudukan klem selang. Barulah kemudian tekan kembali kedua ujung sisi klem dengan menggunakan tang. Lalu dorong pengunci sampai kemudian pengunci bisa bebas, dan lepaskan tangnya sehingga klem selang kembali mengikat selang pada throttle body. Untuk langkah yang selanjutnya, pasang terlebih dahulu rumah filter udara. Paskan dudukan rumah filter udara dengan lubang dudukannya. Kemudian secara bersamaan masukkan juga selang udara dengan ujung dari rumah filter udara tersebut. Lalu kemudian diikuti dengan mengencangkan baut klem selang. Barulah kemudian pasang juga kedua baut yang mengikat rumah filter udara dengan dudukannya. Dan jangan lupa untuk mengencangkan kedua baut tersebut. Dan terakhir, untuk pemasangan kembali throttle body, pasang tutup bagian dari rumah filter udara. Masukkan juga selang dengan ujung dari tutup bagian atas rumah filter udara tersebut. Lalu pasang kembali filter udara yang sudah dibersihkan sebelumnya. Pasang juga pengunci pada rumah filter udara dan kencangkan baut untuk klem selang tersebut. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, setelah kurang lebih 10 menit lamanya cairan carbon cleaner didiamkan di ruang bakar, selanjutnya sedot kembali cairan carbon cleaner tersebut. Nantinya cairan carbon cleaner yang kotor akan nampak pada tabung penampungan cairan carbon cleaner. Ini juga yang nantinya akan menjadi indikasi seberapa kotor kerak kotoran yang berada pada ruang bakar. Perlu kawan-kawan ketahui, carbon cleaner ini memiliki beberapa manfaat. Yang paling terasa manfaatnya sesaat setelah dilakukan carbon cleaner adalah tarikan menjadi lebih enteng, artinya akselerasi lebih dapat, menghilangkan kemelitik atau detonasi. Kami berani menjaminnya, sebab kami sendiri merasakan manfaat yang kami maksud ketika dilakukan carbon cleaner ini.
Nah, setelah carbon cleaner selesai dilakukan, kemudian pasang busi. Oh iya, sebelumnya busi tersebut sudah kami bersihkan menggunakan sikat baja. Begitupun dengan pengukuran celah businya. Ukuran untuk celah busi khusus untuk mobil injeksi adalah antara 0,8 mm sampai 1 mm. Lalu, masukkan saja busi pada lubang dudukannya. Bisa gunakan selang yang diameternya bisa masuk pada ujung busi. Lalu putar busi ke arah mengencangkan sampai busi sudah masuk pada drat di lubang dudukannya. Kemudian, kencangkan semua busi lalu pasang koil. Begitupun baut yang mengikat koil tersebut. Pasang dan kencangkan semua baut yang mengikat koil. Terakhir barulah pasang semua soket koil. Masukkan soket koil hingga terdengar bunyi klik, yang artinya soket sudah bisa masuk dengan sempurna. Satu lagi yang perlu kami ingatkan, setelah semua bagian terpasang, begitupun sudah dilakukan pengecekan dan tidak ada yang terlupakan, kemudian reset ECU. Caranya dengan cara melepas min aki selama kurang lebih 15 detik, atau cara lainnya dengan mencabut skrin yang biasanya tertulis EV. Dan demikian untuk video kali ini. Kurang, hilaf, dan kesalahan yang terjadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran, masukan, dan pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like, lalu klik ikon lonceng untuk dapatkan video terupdate dari kami. Untuk kawan-kawan, Anda semua luar biasa. Sukses buat kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.